wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji milik Allah, salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayat 107. Oh iya, 175 hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا walahum adzabun alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah berfirman, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Tipu muslihatnya mereka menakut-nakuti, bisikan-bisikan mereka menakut-nakuti. Kalau dalam ayat yang lain yang sebagian kita insya Allah sudah hafal, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikan syaitan yang syaitan sematkan dalam tiap-tiap dada manusia, kadang membuat manusia itu terlempar jauh dari rencana-rencana amal solihnya. Karena itu jangan kamu takut kepada mereka, karena Allah juga berfirman di ayat yang lain,
syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kita musuh yang nyata. Siapa syaitan bagi orang beriman? Musuh yang nyata. Siapa syaitan bagi orang-orang yang tawakal kepada Allah? Adalah mereka yang berusaha untuk menggoncang tauhidnya seorang hamba. Karenanya wajib bagi setiap hamba itu pelan-pelan dia mengerti bahwa langkah-langkah syaitan itu ada banyak, dan dia harus pelan-pelan menangkis semua langkah-langkah syaitan yang berusaha membuat dia semakin jauh dari Allah. Dan jangan takut kepada mereka, ini juga bermakna lawan dari setiap bisikan-bisikan mereka yang mereka sematkan dalam dada. Tetapi takutlah kepada Allah. Fala takhafuhum, jangan takut kepada syaitan. Wa khafuni, tapi takutlah kepada Allah atau kepada aku. Akunya di sini adalah Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Apa makna khauf? Ada pertanyaan terkait tentang khauf. Apa sebenarnya makna takut kepada Allah? Apakah takutnya seseorang kepada Allah itu seperti takutnya seseorang dari hewan buas? Bukan. Tapi dikatakan oleh banyak ulama, orang yang takut kepada Allah ada 3 yang akan dia pegang. 1, membuat ia bersegera dalam perintah. 2, membuat seorang hamba menjauh dari yang dilarang. 3, membuat seorang hamba akan senantiasa merasa diawasi dalam setiap langkah. Rasa takut itu menghadirkan khauf war raja. Ada rasa khawatir, ada rasa cemas, namun demikian ada rasa penuh harap. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Hanzalah berjumpa sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Pertanyaan Sayyidina Abu Bakar ini bentuk pertanyaan perhatian. Karena orang yang perhatian itu biasanya bertanya kabar. Sayyidina Abu Bakar termasuk laki-laki yang rajulun baka, laki-laki yang gampang nangis, laki-laki yang penyayang dan peka kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka ketika ketemu Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, gimana kabar hari ini? Lalu Hanzalah radhiyallahu an kemudian menjawab, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya telah munafik Hanzalah," kata beliau. Abu Bakar terus kemudian bertanya lagi, "Kenapa kamu berkata demikian wahai Hanzalah? Sungguh telah munafik Hanzalah. Kenapa sampai-sampai kamu mengucap demikian?" Lalu Hanzalah kemudian mengatakan, "Karena kalau aku ada di hadapan Rasulullah, imanku begitu nyata menguat. Tapi kalau aku lepas jauh-jauh dari Rasulullah, Hanzalah kembali kepada masa-masa jahiliyahnya, atau Hanzalah melemah kembali imannya. Kapan aku datang dekat-dekat, kapan aku ada di dekat Rasulullah, aku meninggi imannya. Tapi kapan aku menjauh dari Rasulullah, semakin luntur imanku." Sayyidina Abu Bakar pun juga merasakan demikian. Oh, kalau gitu sama wahai Hanzalah. Kadang kalau di depan Rasulullah surga neraka begitu nyata, namun ketika jauh kadangkala lupa lagi. Yuk kita ke Rasulullah. Akhirnya beliau berdua menuju Rasulullah. Sesampainya di hadapan Rasulullah diceritakan soalan tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya punya sahabat yang seiman, yang kuat dalam istiqomah, saling support dalam ketaatan, agar supaya jadi hamba yang takut kepada Allah, bukan hamba yang takutnya kepada syaitan. Dan terus kemudian baginda Nabi pun menasihati mereka bahwasanya seperti itulah grafiknya iman. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Grafik iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu akan naik diiringi dengan taat, iman itu akan turun jika diimbangi dengan maksiat. Dan juga pesannya gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, nama beliau Imam Waqi',
Ketika Imam Syafi'i curhat kepada Imam Waqi mengadukan buruknya hafalan beliau. Lalu Imam Waqi pun kemudian berkata, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan lil asi, kepada orang yang gemar maksiat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk ternyata di antara kebaikan yang Allah hadirkan dalam seorang hamba itu ketika seorang hamba didekatkan kepada ilmu dan dimudahkan mengamalkan. 176. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang mudah kembali menjadi kafir. Kalimat ini, wala yahzunkan ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Muhammad, la yahzunkan ladzina yusari'una fil kufr. Kamu tuh jangan risau, jangan galau, nggak usah khawatir dari mereka-mereka yang berbalik arah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mulai ada perasaan, kenapa ya Allah kok ada orang yang kembali ke dalam kejahilannya, ada orang yang kembali kepada kekufurannya, kenapa ya Allah kok tadinya mereka beriman, kok sekarang kembali kufur. Sebelumnya mereka tuh membersamai dakwahku, lalu mereka berbalik arah, tidak lagi membersamai dakwahku. Sebelumnya tuh dia minta doa dariku ya Allah, lalu aku mendoakannya agar supaya kaya, tapi setelah kaya malah dia enggan bayar zakat. Setelah kaya raya malah dia memusuhi syariat-syariatmu. Kenapa ya Allah? Nah, kadang ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam kondisi gelisah, yang menenangkan beliau itu ayat-ayat Allah datang sebagai penghibur. Dan orang beriman, hiburan mereka itu gak boleh jauh-jauh dari Allah dan Rasulullah. Ini hiburan orang-orang beriman. Apa hiburan Rasulullah ketika ada di antara orang-orang yang dulu membersamai dakwah beliau terus kemudian balik arah, yang dulunya mensupport beliau lalu terus kemudian membelakangi beliau. Bahkan ada orang yang sudah beriman lalu terus kemudian kembali kepada kekufuran. Allah hibur dengan kalimat wala yahzunkan ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Muhammad, kamu tuh jangan khawatir kalau ada orang yang segera kembali kepada kekufurannya. Artinya mereka itu ya biasa aja jemaah. Akan selalu ada dinamika-dinamika dalam dakwah, selalu ada orang yang boleh jadi kembali kepada kekufuran setelah engkau membuka padanya pintu gerbang kebaikan. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mengetahui liya'lamallaha alladzina amanu wa liya'lamal kafirin. Kalau dalam sebuah ayat, agar Allah tahu siapa yang iman dan agar Allah tahu siapa yang kufur. Kalau dalam Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah tahu siapa yang baik amalan-amalannya. Zaman Rasulullah itu ada jemaah. Dia ini awalnya membersamai dakwahnya Nabi. Kemana Nabi dakwah, ikut. Kemana Nabi menyampaikan tausiah, ikut. Tapi begitu kena kumpul sama orang-orang yang kufur pada masa jahiliyah sebelum mereka beriman, mereka malah mengatakan, oh kita ini cuma pura-pura aja kok sama Muhammad, kita tetap kok sama kalian. Mereka kembali kepada kekufuran mereka. Lalu mereka menjelek-jelekan Rasulullah SAW setelah hijrahnya mereka. Setelah hijrah, balik kepada kekufuran dan kumpul bersama kaumnya, lalu Rasul pun SAW kembali dijelek-jelekan dan kembali dimusuhi. Wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Makanya ayat ini turun sebagai penghibur untuk hatinya Rasulullah SAW. Jangan khawatir, jangan gelisah dari orang-orang yang kembali kepada kekufuran mereka. Sungguh dari dulu sudah ada jemaah. Jadi kalau Anda merasakan hal yang sama, gak perlu khawatir. Kalau dulu ada yang jamaah di masjid, kok sekarang mungkin qadarullah masyafa'al, tak tampak lagi batang hidungnya, jangan khawatir. Kalau dulu ada yang sering mensupport, membersamai, kok sekarang tiba-tiba berbalik arah, jangan khawatir.
Kalau dulu kok pernah ada orang yang sudah beriman kepada Allah lalu kembali kepada kekufurannya, jangan khawatir. Kalau dulu sudah ada yang berhijrah lalu setelah hijrahnya kumpul sama teman lamanya, malah bukannya mewarnai tapi diwarnai dan kembali kepada masa jahiliyahnya. Ingatkan boleh, tapi khawatir buat kita jangan, karena Allah akan sudah benar-benar mengganti dengan orang baru yang jauh lebih baik. Makanya Allah juga berfirman dalam ayat, sesungguhnya kalau mereka tidak berbuat dosa lalu beristighfar kepada Allah, berbuat dosa beristighfar mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan buat kaum yang baru yang mereka berbuat dosa lalu mereka beristighfar kepada Allah. Ini juga penting jemaah, istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau dari apa yang telah Allah tetapkan. Jangan risaukan orang-orang yang berbalik arah dengan mudahnya mereka kembali kepada kekufuran. Innahum la yadurrullaha syai'a. Karena apa? Mereka tidak akan pernah bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Yuridullah alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Karena sesungguhnya mereka tidak merugikan Allah sedikit pun dan Allah tidak akan pernah memberi pahala bagi mereka di akhirat. Catat baik-baik, apa kabar kalau ada orang kafir menyumbang satu sumbangan yang nominalnya besar? Kabarnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang kafir yang memberikan sumbangan mereka dalam kebaikan hanya dinilai sebagai hadiah dunia. Yuridullah alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Mereka nggak dapat sedikit pun pahala di akhirat. Jadi sumbangan mereka kalau mereka belum beriman hanya dihitung sebagai sumbangan hadiah, belum dihitung sebagai amal atau pahala. Dia cuma baru hadiah doang. Dia bangun masjid sekalipun, dia membangun pondok pesantren sekalipun, tapi kalau belum beriman tetap tidak akan dapat apapun di akhirat. Ali Imran ayat 176. Walahum azabun azim, malah yang mereka dapatkan adalah azab yang sangat besar. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, ada orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman. Siapa mereka? La yadurrullaha syai'a, sedikit pun mereka tidak akan merugikan Allah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa? Alladzina ishtarawul kufra bil iman, yang membeli kekufuran dengan iman. Ada orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman. Ada seseorang yang hidup zaman Rasulullah, hartanya dipakai untuk membersamai dakwahnya Rasulullah. Nama beliau adalah Abu Thalib. Ini nama besar ya hadirin. Jadi Abu Thalib itu punya nasab nyambung sama Nabi. Beliau itu adiknya Abdullah, ayahnya Nabi. Secara nasab jadi beliau langsung pamannya Rasulullah, omnya Rasulullah. Beliau ini pernah mendapatkan kabar Muhammad ketika telah diangkat jadi Nabi dan Rasul dilukai. Waktu beliau dalam keadaan kufur, beliau bilang, siapa yang urusan sama keponakanku, dia berhadapan denganku juga. Karena beliau ini punya positioning, punya kuasa. Jadi beliau ini dekeng, backup, mensupport. Kalau ada yang macam-macam sama Muhammad, dia ketemu saya. Nah, gak cukup dengan itu, beliau tuh keluarkan hartanya untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Gak cukup keluar harta, gak cukup backup, ternyata setiap ada kendaraan yang bisa memudahkan jalan dakwahnya Nabi Muhammad, kendaraan itu disiapkan serta perbekalan yang ada di atas tunggangan kendaraan itu atau unta tersebut. Gak cukup menyediakan fasilitas, hartanya untuk support, backupnya untuk membackup dakwahnya Nabi, tapi beliau juga ikut mengatur strategi kiranya apa yang paling memungkinkan agar kaum kufar itu gak menghalang-halangi dakwahnya Nabi. Jadi secara tenaga beliau ikut nyumbang, harta ikut nyumbang, pikiran ikut tercurah, backupan beliau siap pasang badan sebagai perisai untuk support dakwahnya Nabi juga ikut. Ternyata jemaah, dari 4 kebaikan yang telah disumbangkan kepada Nabi Muhammad SAW itu gak serta-merta membuat beliau juga beriman kepada Allah.
Pada akhir hayatnya Abu Thalib, paman Nabi, akhirnya wafat dalam keadaan kufur. Ketika beliau hendak wafat, Nabi Muhammad sempat bersabda, sempat bilang kepada beliau, wahai pamanku, beriman kepada Allah agar nanti di hari kiamat aku mudah bersaksi di hadapan Allah tentangmu. Di sebelahnya ada Abu Jahal. Apakah kamu mau beriman kepada agama kemarin sore? Agamanya Muhammad yang baru saja beberapa waktu lalu dia bawa. Lalu tetap dalam keadaan kufurlah Abu Thalib meninggal dunia. Tapi beliau punya anak yang ahli sujud, punya anak yang berjuang di jalan Allah. Siapa nama anaknya? Anaknya Abu Thalib siapa jadi? Ali bin Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib Ali bin Abi Thalib. Anaknya sujud kepada Allah, iman kepada Allah. Jangan dirisaukan sama yang kufur. Walaupun Nabi itu ya agak gelo, lalu Nabi kemudian minta bisa mendoakan, tapi Allah turunkan ayat, wahai Muhammad, tidak patut bagimu mendoakan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Maka ini menjadi pegangan yang kuat. Siapapun yang memiliki keluarga, kalau dia mati tidak dalam keadaan beriman, maka tidak bisa mendoakan keluarga yang mati dalam keadaan tidak beriman. Kalau masih hidup didoakan boleh, tapi didoakan agar beliau dapat hidayah. Kalau masih hidup didoakan agar dapat hidayah boleh. Tapi kalau mati dalam keadaan kufur, tidak boleh memohonkan ampun. Mudah-mudahan kalau ada keluarga kita, orang tua kita, paman, tante, bibi dan seterusnya ada yang belum beriman, semoga beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan jangan sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya kalau mereka enggak bersegera. Ada orang-orang kafir dapat nikmat, itu bukan berarti dimuliakan Allah. Kenapa jemaah? Karena sabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kalau dunia ada harganya di sisi Allah walau 11 sayap seekor nyamuk, niscaya Allah nggak akan pernah memberi minum kepada orang yang tidak beriman, walau syurbatal ma, walaupun cuma satu teguk, gak akan pernah Allah kasih minum kepada orang yang tidak beriman. Tapi kenapa orang yang gak beriman kepada Allah dapat harta mereka punya, kadang bahkan diberikan juga mereka kuasa, kadang karyawannya lebih banyak, kadang secara bisnis mereka jauh di atas kita misalnya. Kenapa? Jawabannya karena dunia bahkan tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa Allah kasih izin mereka menikmati dunia. Silakan aja. Yang hadirin harus tahu, jangan sekali-kali kita mengira orang kafir itu diberikan tenggang waktu begitu untuk membuat mereka lebih baik. Enggak sama sekali. Kekufuran mereka itu tetap akan membuat seseorang itu jatuh pada kalimat Allah, walahum adzabun alim, walahum adzabun azim. Dan di ayat ini walahum adzabum muhin, dan mereka akan mendapat azab yang sangat menghinakan. Mereka, tenggang waktu yang mereka miliki itu yang diberikan Allah hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, semakin banyak kufurnya, na'udzubillah. Dan tenggang waktu itu bukan dalam rangka bagaimana kecuali membuat mereka makin jauh dari Allah, dan itu membahayakan mereka sendiri kecuali mereka beriman sebelum mereka wafat. Ayat 179, Allah tidak membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana kamu dalam keadaan sekarang ini sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Allah kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Jika kamu beriman, bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang sangat besar. Ayat berikutnya 880, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik. Allah berfirman 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih.
Jangan sampai orang itu mengira kikir itu baik. Jangan sampai orang itu mengira medit itu baik. Jangan sampai orang itu menira nggak berinfak itu baik. Asalkan mereka bisa menumpuk harta-harta mereka. Kalla, tidak. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Ada 3 golongan yang celaka yang Allah lisankan. Ada 3 golongan yang celaka yang Allah sampaikan. Yang pertama humazatil, yang kedua lumazah. Yang pertama pengumpat, yang kedua pencela, yang ketiga alladzi jama'a malau wa addada. Yang Allah bilang celaka mereka adalah yang hanya mengumpul-ngumpulkan harta wa'addadah, lalu dihitung aja, tapi nggak mau disedekahkan, nggak mau diinfakkan, nggak mau dikeluarkan di jalan Allah. Mereka celaka. Hadirin jamaah sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Janganlah orang-orang itu mengira bahwa kikir yang mereka lakukan dapat memberikan kebaikan kepada mereka, padahal itu Allah yang memberikan karunia. Jemaah yang dirahmati Allah, kemarin kan disampaikan dan diceritakan ya jemaah. Kadang di luar sana itu ada orang-orang yang secara pengamalan mereka jauh di atas kita. Kita punya ilmunya, tapi kita nggak ngamalin. Contoh sedekah subuh. Di luar sana tuh ada orang yang mungkin dalil sedekahnya mereka nggak punya, bahkan mereka nggak tahu. Dalil berinfak bahkan mereka nggak tahu. Dalil untuk mengeluarkan harta jalan Allah bahkan mereka nggak tahu. Apa hadisnya bahkan mereka nggak tahu. Tapi begitu ditanya, ibu kenapa berinfak? Saya pengalaman aja Ustaz. Soalnya semakin saya beri semakin banyak Allah mengganti. Bapak kenapa infak? Saya pengalaman aja. Karena semakin sering saya mengeluarkan, Allah mendatangkan berlipat ganda. Semakin sering memberi, semakin sering Allah mengganti. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. Semakin sering memberi, semakin sering Allah mengganti. Nah ini kan selaras dengan ayat ini, bahwa semakin sering memberi, semakin sering Allah mengganti. Bukan justru malah kikir. Disangkanya kikir itu baik. Disangkanya kalau kita pelit, kita nggak berbagi itu baik, ternyata salah. Semakin kita pelit, semakin membahayakan diri kita. Orang pelit itu bahaya. Karena saat ia pelit kepada orang lain, akan punya potensi dia pelit sama dirinya sendiri. Padahal dia mampu membeli sesuatu yang menyehatkan tubuhnya, tapi karena pelit pada dirinya sendiri, akhirnya malah merusak dirinya sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan kikir, jangan pelit. Di mana kekikiran dan kepelitan itu kadang menyulitkan hamba Allah itu sendiri. Orang yang jamaah hari ini mungkin saksikan dia suka bersedekah pada saat kaya raya dan kecukupannya, itu mereka yang mengawali dari awal belum kayanya memang sudah suka memberi. Orang yang jamaah lihat hari ini kaya raya dan kikir, itu boleh jadi mereka memang sejak awal masih miskinnya udah pelit. Rubah kebiasaan, mulailah berderma, mulailah memberi. Dan jangan selalu melulu tentang sedekah. Lawang jamaah membeli dagangan orang lain itu udah sedekah. Jamaah membeli dagangannya itu ada untungnya 500 perak sekalipun, itu udah sedekah. Makanya senang kalau yang suka mungkin beli dagangan orang, jajan cilor, batagor, somai. Ada orang dagang, kita membeli dagangannya. Itu udah termasuk kita bersedekah. Dalam tanda petik, kita menjaga marwahnya agar beliau tidak meminta-minta. Kita membeli dagangannya sehingga beliau merasa terhormat karena beliau berdagang meladani Rasulullah. Dan jangan takut soal berdagang. Banyak gengsi yang kadang menghalangi kita yang mau dagang, baik itu offline ataupun online. Ngerasa gak pede kalau dorong-dorong gerobak, ngerasa gak nyaman kalau harus posting dagangan, ngerasa gak keren kalau update status tentang sudah ready stock ya. Gak usah takut. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang. Beliau seorang pengusaha, beliau seorang pedagang. Maka kalau kita niatkan berdagangnya kita, posting dagangannya kita, upload ready stock ya sis,
Itu yang kita lakukan, diniatkan karena meneladani sunnahnya Rasulullah, yang Rasul kita juga seorang pedagang, maka akan dapat hadiah sunnahnya Rasulullah. Maka akan dapat pahala karena mencintai apa yang dulu Nabi jalani, berdagang. Jadi jangan takut jemaah yang berdagang upload, karena dagang itu butuh diupload agar orang tahu kita dagang. Upload aja, posting aja, masalah ada yang beli atau nggak ada yang beli kembali kepada Allah. Kembali dalam jawaban ini hadirin, jangan kikir. Karena kadang orang mengira kikir itu baik padahal enggak. Siapa yang mengira pelit itu baik? Nggak ada jemaah, kecuali orang-orang yang kikir itu sendiri. Dikiranya menabung pangkal kaya. Coba diluruskan kalimat ini, tulis di kolom komentar. Dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Dalam Islam yang dikenal itu bukan menabung pangkal kaya, tulis di kolom komentar, sedekah pangkal kaya. Gimana nggak kaya jemaah? Orang yang sedekah dijanjikan sama Nabi di riwayat Tirmidzi, ma min yaumin, tidak ada dalam satu hari, yusbihul ibadu fihi, pada waktu subuhnya, kecuali yanzilani, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak ada di waktu subuhnya pada setiap harinya menemui seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang menjumpai tiap-tiap hamba. Malaikat pertama mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah beri ganti orang yang berinfak di jalanmu ya Allah. Wa yaqulul akhar, dan hamba satunya lagi mendapat doa dari malaikat, dan malaikat mendoakan kepada hamba dengan doa Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah miskinkan orang yang menahan hartanya dari sedekah di waktu ini. Jadi ternyata hadirin, ketika mengeluarkan harta semampu kita, itu kita mengundang apa yang disebut dengan doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang bersedekah, berinfak, ganti dengan yang jauh lebih baik. Makin sering hamba itu bersedekah, makin banyak doa malaikat untuk mereka. Bahkan gak cukup sampai di situ, orang-orang yang bersedekah, Allah berjanji, ya bena Adam anfik unfik alaik, wahai anak Adam, berinfak dulu kamu di jalanku, aku yang akan mengganti semua yang kamu keluarkan. Bahkan jemaah, salah satu testimoni infak terbesar yang seorang hamba berikan untuk jalan Allah itu ketika mereka berusaha memenuhi panggilan Allah, baik itu mereka menunaikan haji maupun umrohnya. Kadang sering sekali testimoni mereka bahkan sudah Allah ganti sebelum sampai kembali ke tanah air. Itu benar adanya. Kadang ketika seorang hamba itu memberi dalam bentuk infak sedekah, ada keistimewaan yang mereka dapat. Di antaranya sedekah itu menolak bala. Harusnya di hari ini kita nih dapat kecelakaan yang besar, tangannya patah mungkin, atau kakinya patah, atau bahkan mungkin menyebabkan cedera seumur hidup atau cacat seumur hidup. Tapi karena sedekah rutinnya setiap subuh, itu semua digugurkan dan gak datang sama kita. Walhasil jadinya kita alhamdulillah selamat dari keburukan yang besar yang boleh jadi datang menimpa kita. Maka hadirin jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dalam hal ini jemaah, kalau ada di antara kita yang bisa bersedekah, bersedekahlah. Kalaupun gak ada sesuatu yang bisa disedekahkan, tetap kita bisa bersedekah dengan cara membagikan ilmu yang telah kita pelajari. Insya Allah itu jadi jariah juga, insya Allah. Jangan pernah mengira kikir itu baik, padahal Allah yang memberikan karunia. Mereka mengira kikir itu baik, padahal kikir itu buruk. Apalagi harta yang mereka kikirkan itu kelak dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, milik Allah lah, warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang yang kikir,
Allah berfirman dalam Ali Imran 180, orang yang kikir itu kelak dikalungkan dari semua harta yang mereka kumpulkan di eman-eman, dikalungkan di leher mereka, sehingga mereka nggak bisa gerak sama sekali. Lalu ada juga hadis serupa, orang yang mengambil jengkal-jengkal tanah milik orang lain. Sabda Rasulullah, siapa yang mengambil jengkal-jengkal tanah milik orang lain, maka dia akan dikalungkan pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi, sehingga membuat mereka tersiksa dan amat tersiksa. Dan mereka nggak bisa gerak. Gimana caranya gerak? 7 lapis bumi dikalungkan di leher mereka dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain tentang itu, karena merubah patok-patok. Hadirin, perlunya memperhatikan kalau beli tanah, pastikan patoknya diukur BPN resmi, jangan sampai enggak. BPN yang ukur, suruh BPN yang ukur. Setelah itu dikasih patoknya. Setelah itu bangunlah sesuai dengan ukuran BPN resmi. Kurang jangan, lebih jangan. Kenapa kurang jangan? Karena kalau kurang berpotensi membuat orang lain nanti mengambil haknya kita, dan itu kasihan bagi dia. Lebih juga jangan, karena kasihannya diri kita, karena kita nanti akan dipintai pertanggungjawaban. Maka kalau bisa pas. Ya kurang ya jangan, takutnya nanti dia ngambil haknya kita, itu zalim. Lebih juga jangan, karena itu bahaya buat kita. Jadi kalau bisa pas, Anda beli tanah misalnya 30 meter, 30 meter itu yang dibangun. Diukur 5 kali 6, ya udah pas 30. Atau 6 kali 5, ya udah pas 30. Harus pas. Kalau Anda beli tanah kok nggak sesuai dengan ukuran yang telah diukur, pertanyakan kepada yang jual. Ini lebihnya statusnya gimana? Kan Anda bilang katanya 400, tapi ternyata di sertifikat 500. 100 lebihnya nih gimana? Itu buat Anda halal, sesuai dengan yang hitam di atas putih. Dan acuan kita itu bukan premanisme Anda merasa saya punya kuasa, ini tanah jadi milik saya. Bukan. Acuan kita kalau hari ini ya mau gak mau jamaah, BPN acuan kita dalam bab tanah. Karena bahaya nih soalan tanah. Mereka mengira kikir itu baik bagi mereka, padahal tidak. Dan setiap harta yang mereka kikirkan itu kelak dikalungkan pada hari kiamat. Allah kalungkan di leher mereka, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain di hari kiamat. Terkunci dengan harta yang mereka kikirkan selama ini. Pelit, merusak. Jangan kikir hadirin. Orang lain diingatkan kalau memang sudah pernah berbuat kikir, terutama sama diri sendiri. Para ulama itu sering menasihati jangan kikir bahkan sama diri sendiri. Kalau Anda mampu jamaah, Anda mampu membeli jeruk dengan kualitas yang baik, tapi Anda menyengaja membeli jeruk dengan kualitas yang buruk, itu Anda lagi pelit sama diri Anda sendiri. Padahal nggak boleh dalam Islam. Kalau Anda diberi kemampuan membeli sesuatu yang nyaman, baik, dan itu fasilitas Anda mampu untuk beli, belilah. Fasilitas itu mampu Anda untuk miliki, milikilah. Jangan sampai pelit dan kikir terhadap diri sendiri. Terus juga milik Allah sajalah, milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sungguh Allah itu miskin dan kami ini kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang dibenarkan, dan Allah akan mengatakan kepada mereka, rasakan azab yang pedih. Ini perangainya orang-orang kufur. Mereka itu punya perangai, diantaranya adalah suka menghina Allah. Dikatain Allah itu miskin dan seterusnya. Padahal Allah ghaniyun hamidun, maha kaya lagi maha terpuji. Ayat 183, demikianlah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri, dan sungguh Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Hadirin, dzalika bima qaddamat aydikum
Wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Kenapa seorang itu mendapatkan sesuatu sesuai dari apa yang mereka kerjakan? Karena Allah Maha Adil, bahwa orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka upayakan, usahakan. Kalau mereka dapat yang tidak sesuai, asalkan ikhtiarnya untuk kebaikan, boleh jadi Allah mau ganti yang lebih baik. Tapi kapan waktu mereka dapat keburukan, wala talumanna illa nafsah, sabda Nabi, jangan mereka cela kecuali diri mereka sendiri. Jangan mereka hina kecuali diri mereka sendiri. Bima kasabat aidikum. Kita ini dapat apa yang hari ini kita dapat, ya sebab karena apa yang kita lakukan. Jadi kalau hari ini kita lakukan baik, insya Allah kita dapat baik. Kalau buruk, insya Allah pun juga itu akan kembali kepada orang yang berbuat. Dan wa annallaha laisa bidhallamin lil abid. Allah itu nggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Hadirin, kapan Allah berbuat zalim sama hamba? Nggak pernah. Hamba itu yang sering zalim. Saat hamba ini terluka karena manusia, yang dijauhi malah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ini terlukanya ya karena manusia. Dia ini dikecewakannya ya sebab karena manusia. Tapi dia malah menghina Allah, memaki-maki Allah. Malah dia seolah gak ridho atas ketetapannya Allah. Karena jemput keridhoannya Allah itu cuma satu cara, lewat ridho biqada'illah. Kapan seorang hamba akan dizalimi sama Allah? Gak ada cerita seorang hamba dizalimi Allah. Allah zalim sama saya, gak ada ceritanya begitu hadirin. Yang ada kita zalim sama diri kita sendiri. Makanya kita dapatkan kezaliman itu ya sebab serta merta karena boleh jadi kita yang berbuat zalim sama diri kita sendiri. Makanya balasan kezaliman atas perbuatan zalim itu nyata. Datang nanti kezaliman sesuai dengan apa yang pernah diperbuat. Kalau dalam bahasa keseharian yang sering didengar oleh kita, al jaza'u min jinsil amal. Seseorang itu akan dapatkan sesuatu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Atau dalam kalimat masyhur lainnya, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berhutang, seperti itu kamu harus bayar. Artinya juga sebagaimana kamu memperlakukan, seperti itu besok kamu diperlakukan. Jadi kita ini yang zalim, makanya kita dapat balasan kezaliman dari perbuatan zalimnya kita. Barakallahu fikum. Besok dilanjut ayat 183. Dan sebentar lagi kita selesai sampai ayat ke 200. 200 itu ayat terakhir. Ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kunci sukses ada di ayat 120. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau didiskusikan, waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelum itu insyaallah, kalau ada di antara sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang hendak membersamai mendapatkan potongan-potongan video pendek dakwah kami, sahabat bisa tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negara. Di situ ada grup WhatsApp yang mudah-mudahan bisa untuk belajar bareng-bareng. Barakallahu fikum. Silakan ayah, fadhil ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz, juga kita semua, juga kaum muslimin dan saya akan bertanya satu Ustaz. Di dalam ayat 175 itu ada kata-kata yukhawifu. Apakah bisa diartikan menakut-nakuti dengan bayang-bayang, atau menakuti dengan suara, atau menakuti dengan situasi dan kondisi sehingga orang itu takut hilang, atau takut artinya masalah mohon penjelasan seperti Wa jazakumullah khairan jazaa. Yang pertama, ayahanda semoga dimuliakan Allah, sekeluarga besar, seluruh jamaah Fatimah Garun, seluruh kaum muslimin. Yukhawifu itu serumpun seakar kata dengan khauf. Khauf itu artinya takut. Syaitan menakut-nakuti kalian
Ini dikuatkan lagi dengan ayat Allah, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang tempo hari pernah dipelajari bersama. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan terus menakut-nakutimu dengan kefakiran, sehingga membuat orang itu kikir dan pelit dan enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Syaitan juga menakut-nakuti kalian bahwa apa yang kalian lakukan dari amal soleh itu hanya kosong belaka dan kalian gak akan dapat apa-apa. Dari ketakutan yang disebar syaitan ini membuat banyak hamba gagal beramal soleh. Lalu syaitan juga menakut-nakuti bagi mereka yang punya niat baik untuk jangan sampai terlaksana niat baiknya. Dan termasuk juga apa yang syaitan tebarkan kecemasan tentang rasa cemas, kekhawatiran tentang bahwa kaum muslimin ini akan mundur, akan kalah. Padahal sejatinya kita tuh tahu loh jemaah, ending dari semua cerita ini nanti kaum muslimin itu ada dalam kebaikan, kegemilangan, kemenangan, kejayaan. Itu ending dari semua cerita hari ini kan. Kekhawatiran itu ditakut-takuti syaitan sehingga orang malas beramal gara-gara udah mau kiamat nih, udah banyak begini. Ya, kalau udah tahu terus malas beramal. Itu yang syaitan inginkan. Setelah banyak hamba itu tahu tentang hara-huru hari kiamat atau huru-hara hari kiamat, terus mereka berleha-leha dalam beramal. Bukan begitu, justru setelah kita tahu huru-hara hari kiamat sudah mulai terlihat, adanya A, adanya B, adanya lagi B, T kah, adanya beragam macam itu, justru membuat mereka semakin semangat untuk beramal. Apa sih yang selama ini membuat banyak guru-guru kita nggak pernah berhenti mulang ngaji? Apa sih yang selama ini membuat banyak ustadz, ustazah, kiai dan semua guru gak pernah terlihat lelah ketika mereka mengajar? Jawabannya karena sebab mereka tahu ujung dari semua perjuangan ini adalah kemenangan. Sekarang belum terlihat kemenangannya, itu episode. Kenapa kok belum terlihat? Kan syaitan menakut-nakuti agar supaya jangan menang, jangan beramal salih. Jadi yang dimaksud syaitan menakut-nakuti kalian, lalu juga syaitan akan menakut-nakuti kamu auliyaah dengan teman-temannya, ya karena memang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu dikuatkan dalam ayat tersebut di mana Allah berfirman, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Langkah-langkahnya syaitan berarti enggak cuma satu. Ada banyak cara syaitan menggoda manusia. Karena banyak caranya syaitan membawa teman-temannya untuk menggoda kita. Menebar kecemasan di khalayak publik termasuk diantaranya. Jangan deh, jadinya orang tuh malas ngaji misalkan, malas beramal soleh misalkan, gara-gara kecemasan yang disebar di publik. Itu kan membuat orang jadi gagal dalam beramal soleh. Jadi termasuk khutwati syaitan ada banyak karena syaitan membawa serta auliya'ahu, mereka membawa teman-temannya, membawa bala pasukan dan tentaranya. Kalau dia nggak bisa menggoda kita dari kanan dari kiri, kalau nggak bisa dari depan ya mereka menggoda dari belakang, atau kalau nggak dari semuanya tetap mereka berusaha menjatuhkan dari segala arah. Kurang lebih demikian ayahanda, barakallahu fikum. Ada lagi soal? Fadhal. Dari Instagram ada mas? Boleh, silakan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari Instagram Ustaz dari ALH98084. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika non-muslim ingin menyantuni anak yatim tapi di atas namakan almarhum ibu saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada orang yang belum beriman menyantuni anak yatim mengatasnamakan almarhum ibunya?
Ibunya wafat dalam keadaan belum beriman juga. Tentu saja kembali kepada ayat 180 Ali Imran, Allah telah menegaskan di ayat ini bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya dibentukkan sebagai hadiah, dan apa yang mereka lakukan tidak akan pernah bermanfaat bagi mereka kecuali mereka beriman. Intinya yang di ayat tadi 178, 179, di antara yang mereka lakukan dalam kebaikan tidak akan pernah kecuali mereka hanya mendapatkan hadiah dunia saja. Terima kasihkah itu, penghormatan duniakah itu, tapi tidak menjadi pahala di akhirat kelak. Jadi sekali lagi, kalau mereka mau berbuat baik, menyantuni anak yatim, mengaspal jalan kampung yang rusak, membangun sekolah, membangun jembatan, itu hanya berbuah kebaikan di sisi dunia mereka. Dan mereka tidak akan dapat apa-apa kecuali mereka beriman, karena syarat diterimanya amal soleh 3I. Masih ingat? Yang pertama iman, yang kedua setelah imannya mereka ikhlas, yang ketiga ittiba. 3I yang membuat amal seorang hamba diterima. 3I itu adalah iman, ikhlas, ittiba. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Begitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semoga apa yang dipelajari hari ini manfaat buat yang berbicara terutama, dan insya Allah mudah-mudahan manfaat juga buat kita bersama-sama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberatkan timbangan amal kebaikan di hari kiamat kelak. Wabil khusus juga kita semua mudah-mudahan dipertemukan di dunia, dipertemukan lagi di syurganya Allah kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum sahabat. Kalau ada yang mau bersama dalam tiap-tiap kebaikan, membangun kelas-kelas hafizul Quran, membangun daripada masjid, sahabat bisa tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negara, dan sampaikan yang dihajatkan. Semoga Allah memuliakan sahabat semua dan kita dipilih Allah hartanya untuk menjadi amal jariyah. Barakallah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Teman-teman yang biasanya live berbanyak sosmednya bisa punya yang kayak gini nih. Ini biasanya untuk 3, nanti beli ini juga terpisah. Ini bisa buat teman-teman pakai untuk live. 1 tripod, 3 handphone. Terus yang biasanya menemani, diudahin ya mas, mohon izin. Yang biasa menemani di